Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 faktor kenapa Transmart nyungsep. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa. Kita ketahui bahwa Transmart memang banyak yang tutup ya gerainya ya di Indonesia, dan memang sangat disayangkan karena awalnya Transmart adalah sebelum jadi Transmart dia adalah DNA-nya adalah Carrefour, kemudian setelah itu dibeli oleh grup Transcorp sehingga menjadi Trans Carrefour kalau nggak salah, dan terakhir Carrefour-nya hilang menjadi Transmart. Tapi sayangnya begitu kata-kata Carrefour-nya hilang seperti itu, Transmart kok bisa ya boleh dikatakan agak sedikit terseok-seok ya dibandingkan dengan dulu waktu bernama Carrefour ya. Nah, ini admin sudah menganalisa ada 9 faktor kenapa Transmart istilahnya terseok-seok lah ya, nyungsep gitu ya. Yang pertama adalah pandemi COVID, bisnis retail terganggu ya kan. Karena pandemi COVID ini jelas sebenarnya ini bukan hanya menimpa Transmart saja ya, seluruh bisnis retail jelas juga terganggu. Di samping itu secara keseluruhan, secara global juga bisnis-bisnis yang lainnya juga ikut terganggu gitu. Yang faktor yang kedua kenapa Transmart nyungsep yaitu adalah program pembayaran cashless dengan menggunakan bank tertentu. Ini yang sedikit dipaksakan sehingga akhirnya konsumen atau masyarakat tidak mempunyai pilihan pembayaran yang lain. Nah, ini juga maksudnya memang baik ya untuk istilahnya mengunggulkan juga programnya dia yang lain yang masih dalam satu grup bisnis dengan pembayaran cashless menggunakan bank tertentu yang memang bank yang di grupnya juga ya. Ini memang semua bisnis melakukan hal ini ya. Jadi kayak iPhone itu kan dengan Apple Store ya kan, Android dengan Play Store gitu ya. Tidak mungkin iPhone menggunakan Play Store gitu kan, seperti itu. Tapi memang ini kalau kita tidak benar-benar kuat strategi ini malah menjadi buah si malakama, karena akhirnya konsumen sudah punya pilihan pembayaran lain yang lebih kuat di luar, sementara begitu belanja di Transmart harus menggunakan pembayaran cashless dengan bank tertentu. Nah, ini akhirnya yang kalah adalah yang programnya Transmart, karena dia sudah program yang lain sudah mengakar kuat di luarnya. Yang faktor ketiga kenapa Transmart itu nyungsep ya, yaitu adalah Transmart mencoba konsep menjadi one stop shopping. Jadi satu kali berbelanja stop di suatu tempat kita bisa mendapatkan semuanya ya, makan, yang berbelanja berbagai kebutuhan barang, rekreasi dan lain sebagainya. Padahal sejak era pasca pandemi masyarakat bergeser menjadi bukan one stop shopping tapi ke location based shopping, yaitu pengen tempat yang dekat ya, dekat-dekat saja untuk berbelanja, males yang jauh-jauh walaupun dia sudah menyediakan berbagai hal one stop shopping. Pengen masyarakat pola baru ya, pengen yang dekat-dekat saja atau location based shopping ya kan. Yang keempat adalah kenapa Transmart, faktor yang keempat adalah kenapa Transmart ini nyungsep, karena Transmart mengganti haluan menjadi menjual barang-barang mahal padahal dulunya menjual barang murah ya. Saya ingat waktu Carrefour itu kan kita terpesona dengan Carrefour karena emang harganya yang sangat murah pada saat itu, kayak awal-awal kemunculan Carrefour ya. Harganya sangat murah, tempatnya enak, mau cari apa lagi, tempatnya ber-AC seperti itu, harganya sangat murah. Bahkan dia Carrefour kalau ada yang lebih murah dia akan mengganti ya selisihnya itu. Jadi ini yang membuat masyarakat terpesona. Sekali lagi masyarakat Indonesia sangat sensitif dengan harga yang murah. Kita tahu Transmart sudah menjadi korban dengan menaikkan harga barang
mencoba menjual barang-barang yang mahal. Juga warung abnormal juga seperti itu, mencoba menaikkan barang-barang makanan-makanannya. Ternyata dilibas oleh konsumen kita yang sangat-sangat sensitif masalah harga ini ya. Seperti itu. Jadi konsep menjual barang murah ganti haluan, padahal DNA-nya adalah Carrefour ya, Transmart ini ganti haluan menjadi menjual barang-barang mahal. Terus konsep dari menjual barang untuk menengah ke bawah bergeser ke menengah dari menengah ke atas ke menengah ke atas ke kalangan elit. Tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas yang ada dan salah pemilihan barang-barang yang cocok dengan kelas atas. Jadi dia Transmart mau bermain di kelas atas tapi memang belum punya pengalaman. Kalau barang-barang kelas atas itu beda lagi. Cara pandang orang-orang yang kaya, orang-orang yang the have, yang mampu, yang kasta-kasta kelas atas itu beda. Dia yang penting adalah kualitas, kepuasan, harga itu nomor sekian ya kan. Ini yang belum bisa diinikan oleh Transmart gitu. Jadi main di segmen bawah sudah tidak mau, tapi dia main ke segmen atas tapi belum bisa, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke faktor yang kelima ya, di mana Transmart ini ternyata sudah ada pesaingnya untuk di segmen kelas atas tadi ya kan. Sudah ada untuk segmen menengah ke atas, di sisi supermarket sudah ada Farmers Market, Range Market, Hero Supermarket. Nah, yang sudah bertengger di sana dan sudah punya pengalaman untuk melayani kalangan menengah ke atas, di segmen kelas atas gitu. Sementara Transmart DNA-nya adalah culture-nya adalah Carrefour untuk melayani kelas bawah. Ini kan tidak semudah itu ya. Itu sama dengan mobil Mercedes, terus kemudian dia mau membuat truk atau gimana kan dia tidak ini. Tetap mereka punya DNA sendiri ya. Seperti kalau mobil-mobil truk itu Hino, Fuso ya, seperti itu ya. Kalau mobil-mobil niaga ya Isuzu ya kan. Terbukti Isuzu mau membuat mobil pribadi kurang sukses. Isuzu Panther ya sempat booming tapi timbul tenggelam ya kan. Sama juga. Jadi setiap perusahaan dia punya DNA, punya culture-nya sendiri. Tidak bisa tiba-tiba Toyota dia beralih dari memproduksi mobil pribadi terus memproduksi truk atau memproduksi mobil niaga. Dia memang DNA-nya adalah mobil pribadi, seperti itu ya. Nah, ini juga sama dengan Transmart. Kemudian faktor yang keenam, kenapa Transmart nyungsep, yaitu di supermarket Transmart ini juga banyak sales obat dan kartu kredit dari bank-bank tertentu yang tentu saja satu grup dengan pemilik Transmart ini, sehingga bikin konsumen gak nyaman. Ini juga ya, ini sama dengan tadi faktor yang kedua tadi, pembayaran cashless dipaksakan ke salah satu bank ya kan. Memang sih ya sah-sah aja semua bisnis seperti itu. Ketika kita punya jaringan bisnis, apalagi kita sudah berbentuk konglomerasi ataupun bisnis yang sudah sangat besar, ya kita kan mau yang masuk ke bisnis kita itu ya juga dari grup-grup kita ataupun dari paling tidak dari aliansi-aliansi yang kita ciptakan, bukan dari orang lain yang sama sekali tidak kenal atau baru ya, seperti itu. Tapi ini kalau terlalu dipaksakan, kita tidak hati-hati ya, seperti banyaknya sales barang-barang, sales obat dari grupnya dia, dan juga sales kartu kredit yang satu grup dengan Transmart ini, sehingga bikin gak nyaman, terlalu dipaksakan gitu kan. Boleh, harusnya masuknya secara smooth gitu kan, secara enak gitu kan. Nah, yang ketujuh adalah kenapa Transmart nyungsep ya, media massa ya, koran atau majalah atau media online milik pemilik yang satu grup dengan Transmart ini selalu menilai bahwa Transmart ini murah, Transmart ini banyak diskon, Transmart ini hebat. Tapi kok
di media yang lain di luar grup pemilik Transmart ini kok tidak menyebutkan demikian. Ini akhirnya membuat konsumen curiga. Jangan lupa ya pemirsa ya, bahwa konsumen kita, masyarakat saat ini sudah begitu cerdas dan begitu pintar ya. Sudah tahu tidak gampang lagi untuk dikibulin ataupun dibohongin, ya kan? Dengan kalau ini murah, ini dari grup mana, kita bisa melihat seperti misalnya ini, oh ini dari TV tertentu yang masyarakat sudah tahu TV ini adalah miliknya bapak ini, TV ini, itu masyarakat rata-rata karena keterbukaan informasi sekarang sudah tahu gitu, sehingga tetap kita walaupun kita punya TV segala macam, kita tetap harus objektif juga, tidak usah terlalu lebay seperti itu ya, sehingga konsumen tidak curiga. Nah, faktor yang ke-8 yaitu kenapa Transmart nyungsep. Nah, ini adalah juga diskon, program diskon 10% seumur hidup, tidak masuk akal. Memang kita kalau di apa tuh yang motivator itu bilang tagline-nya harus yang sensational offer ya. Yang Tung Desem Waringin itu ya, motivator. Tagline-nya harus sensational offer, tetapi ya jangan juga yang terlalu lebay atau apalagi yang terlalu pokoknya nggak mungkin banget lah gitu ya, sehingga akhirnya konsumen juga menjadi curiga ya, seperti ini diskon 10% seumur hidup. Kira-kira ini kan malah terlalu lebay ya, seperti itu ya, diskon. Akhirnya kan konsumen curiga bahwa harga barang ini sebenarnya sudah dinaikin duluan. Ini akhirnya membuat konsumen atau masyarakat menjadi skeptis ya kan, jadi skeptis gitu kan. Banyak juga kayak seperti di toko-toko pakaian ya, di Matahari atau di mana kan kadang-kadang diskon 50 plus 20 ya kan, diskon 30 plus 40%. Tapi kita lihat barangnya baju sudah 500.000, kan ini sudah tidak mungkin ya, sebuah baju kok 500.000 harga awalnya gitu. Akhirnya konsumen kan menangkap aroma ketidakberesan ini gitu kan, dari barang ini sudah dinaikin. Konsumen jangan lupa loh pemirsa, konsumen sekarang pinter-pinter loh gitu. Jadi saran saya kepada para perusahaan-perusahaan ini, jangan terlalu akal-akalan yang terlalu bukan seperti dulu lah. Semua informasi harga semua ini sudah ada ya. Termasuk kalau kita jualan online ya, kita terlalu jual barangnya terlalu kemahalan. Nah, begitu di searching online tetap pasti akan ketahuan kalau kita jual agak kemahalan, dan akhirnya konsumen akan memilih yang lebih murah, itu jelas. Jadi era keterbukaan informasi, era internet ini sudahlah, jangan membuat program-program yang tipu-tipu lah. Maksudnya bukan tipu-tipu, istilahnya ya, terlalu lebay gitu ya. Jangan, ya biasa aja kalau memang diskon ya memang benar-benar diskon gitu ya, yang diskon seumur hidup ataupun harganya dinaikkan dulu, baju menjadi 500,5 juta satu piece, kemudian didiskon 50 plus 70%, ya jelas ya akhirnya akan kembali ke angka misalnya 100.000 ya, memang baju itu harganya 100.000 gitu loh, seperti itu kan. Jadinya ini yang terlalu lebay, akhirnya masyarakat menjadi enek dan tidak mau lagi percaya dengan diskon-diskon tersebut, dan membuat masyarakat menjadi skeptis. Kemudian faktor yang 9 yang terakhir adalah kenapa Transmart nyungsep, yaitu daya beli yang masyarakat yang berkurang pasca pandemi. Jelas ini belum sembuh total ya, walaupun sekarang udah agak menggeliat, tapi jelas tidak bisa sembuh secara total pemirsa ya. Ini juga bukan hanya menghantam Transmart, tapi juga menghantam dari bisnis-bisnis yang lain.
Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri dimohon untuk klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.